Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Nanda Fitria Aulanda. Saya adalah peserta Laser CPNS tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan. Saya berasal dari angkatan 3, kelompok 3 dengan Widya Iswara, Ibu Dandan Irawani Lubis SAG MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis isu manajemen ASN dan Smart ASN di unit kerja saya. Saya akan mengangkat isu yang ada pada unit kerja saya, yaitu pada program studi dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan. Sebagai bagian dari institusi pendidikan tinggi Islam, program studi manajemen dakwah memiliki tanggung jawab besar dalam mencetak lulusan yang adaptif terhadap perkembangan zaman, khususnya dalam era digital. Namun, beberapa persoalan aktual yang dihadapi menunjukkan adanya tantangan serius dalam tata kelola pembelajaran, pengembangan kompetensi mahasiswa, dan pemanfaatan teknologi yang erat kaitannya dengan manajemen ASN dan prinsip-prinsip Smart ASN. Di sini terdapat 3 isu aktual yang saya identifikasi. Yang pertama adalah rendahnya literasi digital mahasiswa dalam menjalankan aktivitas dakwah di media sosial. Dan yang kedua adalah kurangnya sistem pendukung untuk pengembangan kompetensi soft skill mahasiswa program studi manajemen dakwah. Dan yang ketiga adalah keterbatasan pemanfaatan teknologi dalam pelaporan kegiatan akademik. Selanjutnya kita akan membahas deskripsi data dan fakta, dampak, dan pihak yang terdampak dari isu yang saya identifikasi sebelumnya. Isu pertama yaitu rendah literasi digital mahasiswa dalam menjalankan aktivitas dakwah di media sosial. Untuk isu pertama ini, deskripsi data dan faktanya yaitu yang pertama, banyak mahasiswa belum menguasai teknik produksi dan distribusi konten dakwah digital. Yang kedua, platform media sosial sering digunakan hanya untuk konsumsi hiburan, bukan penyampaian pesan dakwah. Yang ketiga, belum adanya pelatihan sistematis atau mata kuliah yang dibekali kemampuan dakwah digital. Kemudian, apa dampak dari isu ini? Yang pertama adalah pesan dakwah tidak sampai ke generasi digital native. Yang kedua, potensi penyalahgunaan media sosial meningkat. Kemudian yang ketiga, citra institusi sebagai lembaga dakwah melemah. Kemudian, pihak yang terdampak dari isu yang pertama. Yang pertama adalah mahasiswa, masyarakat umum, dan institusi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai isu yang kedua, yaitu kurangnya sistem pendukung untuk pengembangan kompetensi soft skill mahasiswa program studi manajemen dakwah. Adapun deskripsi data dan fakta untuk isu ini adalah belum adanya program yang terstruktur untuk pengembangan soft skill seperti komunikasi publik, leadership, kolaborasi, dan problem solving. Kegiatan yang ada saat ini bersifat insidental. Kemudian, dampak dari isu yang kedua adalah yang pertama, mahasiswa kesulitan saat magang, KKN, dan memasuki dunia kerja. Dan yang kedua, prodi kehilangan daya saing dalam menghasilkan lulusan yang unggul secara sosial dan profesional. Kemudian, siapa pihak yang terdampak akibat isu yang kedua? Yang pertama adalah mahasiswa. Kemudian, siapa pihak yang terdampak dari isu yang kedua? Kemudian, siapa pihak yang terdampak dari isu yang kedua? Yaitu yang pertama, mahasiswa, yang kedua, dosen, yang ketiga, program studi, dan yang keempat, universitas. Selanjutnya kita akan membahas isu yang ketiga, yaitu keterbatasan pemanfaatan teknologi dalam pelaporan kegiatan akademik. Adapun deskripsi data dan fakta untuk isu ini adalah pelaporan kegiatan akademik, seminar, KKN, atau magang masih banyak dilakukan secara manual, belum berbasis sistem digital terintegrasi. Adapun dampak dari isu yang ketiga ini yaitu ada 2.
Yang pertama adalah proses administrasi lambat dan tidak terdokumentasi dengan baik. Yang kedua adalah evaluasi dan monitoring akademik tidak optimal. Selanjutnya, pihak yang terdampak siapa ya? Yaitu dosen, tenaga kependidikan, dan juga mahasiswa. Kemudian kita akan membahas mengenai keterkaitan isu dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN menuntut kinerja yang akuntabel, adaptif, dan kolaboratif. Ketika mahasiswa sebagai bagian dari ekosistem pendidikan tidak dibekali literasi digital dan soft skill yang baik, maka proses pengembangan SDM unggul terhambat. Smart ASN menekankan pada efisiensi, penguasaan teknologi, dan cara inovatif. Ketiga isu tersebut menunjukkan bahwa institusi perlu lebih responsif dalam menyesuaikan diri dengan era digital melalui penguatan sistem berbasis TIK, yaitu teknologi, informasi, dan komunikasi, dan pendekatan manajemen modern. Selanjutnya, kita akan membahas penentuan isu prioritas dengan metode USG, urgensi, seriousness, dan growth. Baik, kita mulai dari isu yang pertama. Rendahnya literasi digital mahasiswa dalam menjalankan aktivitas dakwah di media sosial. Nilai urgensinya adalah 5. Hal ini berarti bahwa isu sangat mendesak. Kemudian, nilai seriousness-nya adalah 5. Hal ini berarti bahwa isu sangat serius. Kemudian nilai growth-nya adalah 4. Hal ini berarti bahwa isu adalah cepat memburuk. Kemudian untuk isu yang kedua, kurangnya sistem pendukung untuk pengembangan kompetensi soft skill mahasiswa program studi manajemen dakwah. Nilai urgensinya adalah 4. Hal ini berarti bahwa isu adalah mendesak. Kemudian untuk nilai seriousness-nya adalah 4. Hal ini berarti bahwa isu adalah serius. Kemudian nilai growth-nya adalah 4. Hal ini berarti bahwa isu adalah cepat memburuk. Baik, kemudian untuk isu yang ketiga, yaitu keterbatasan pemanfaatan teknologi dalam pelaporan kegiatan akademik. Nilai urgensinya adalah 5. Hal ini menunjukkan bahwa isu adalah sangat mendesak. Kemudian nilai seriousness-nya adalah 4. Hal ini berarti bahwa isu sangat serius. Kemudian nilai growth-nya adalah 4. Hal ini berarti bahwa isu cepat memburuk. Berdasarkan hasil metode USG yang dilakukan, dapat dilihat bahwa untuk isu yang pertama nilai totalnya adalah 14. Kemudian untuk isu yang kedua nilai totalnya adalah 12. Kemudian untuk isu yang ketiga nilai totalnya adalah 13. Berdasarkan nilai total ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa isu prioritas dalam analisis isu ini adalah isu yang pertama, yaitu rendahnya literasi digital mahasiswa dalam menjalankan aktivitas dakwah di media sosial. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai identifikasi sumber isu menggunakan analisis Fishbone. Core isu yang akan kita bahas kali ini adalah rendahnya literasi digital mahasiswa dalam menjalankan aktivitas dakwah di media sosial. Untuk poin yang pertama yaitu mahasiswa belum memiliki keterampilan dakwah digital. Kemudian, kurangnya pendampingan dan pelatihan oleh dosen atau praktik. Kemudian, poin yang kedua yaitu sarana produksi konten digital seperti kamera, software, internet terbatas. Kemudian, akses terhadap teknologi kreatif masih minim. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah material. Modul dan buku ajar khusus dakwah digital belum tersedia. Kemudian, referensi pembelajaran masih bersifat konvensional. Selanjutnya, untuk poin yang keempat yaitu metode, kurangnya pendekatan pembelajaran yang mendukung praktik dakwah digital. Kemudian, belum optimalnya program dakwah digital terencana, misalnya seperti workshop, komunitas, dan proyek. Selanjutnya, untuk poin kelima yaitu measure, yaitu tidak tersedianya mekanisme evaluasi untuk aktivitas dakwah digital mahasiswa. Kemudian, dokumentasi dakwah mahasiswa tidak terkelola dengan baik.
Poin selanjutnya adalah environment, yaitu lingkungan kampus membentuk ekosistem dakwah digital. Kemudian, kurangnya komunitas kreatif dakwah dan kolaborasi lintas prodi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai gagasan kreatif. Berdasarkan isu yang telah saya bahas sebelumnya, di sini saya memiliki 4 gagasan kreatif. Yang pertama adalah mengadakan pelatihan literasi digital dan produksi konten dakwah digital secara berkala. Kemudian yang kedua, membuat poster cetak atau digital seperti flyer tentang literasi digital. Kemudian yang ketiga, membentuk komunitas dakwah digital yang melibatkan mahasiswa lintas angkatan untuk saling berbagi dan mengembangkan konten. Kemudian yang keempat, menyediakan insentif bagi mahasiswa yang aktif berdakwah di media sosial seperti penghargaan atau nilai plus untuk ujian akhir. Baik, demikian penjelasan saya mengenai analisis isu manajemen ASN dan Smart ASN di unit kerja saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.